Halo semuanya, selamat datang kembali di Android Indonesia. Setelah sebelumnya kita bertanya-tanya tentang area yang ditutup dengan barrier di Jalan HR Rasuna Said di pinggir jalan ke arah perkantoran, ternyata jawabannya adalah akan dilanjutkan proses revitalisasi trotoar yang ada. Nah, ini adalah kondisi trotoar HR Rasuna Said dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Menteng saat ini menggunakan konblok. Kemudian di area trotoar sendiri banyak permukaannya yang tinggi, ada juga yang lebih rendah, ada yang berlubang seperti ini dan tutup-tutup dari saluran-saluran kabel, ada juga yang lepas. Tentunya ini akan berbahaya. Nah, informasi ini bisa juga diakses di websitenya Berita Jakarta ataupun di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk proses kelanjutan dari pembuatan trotoar baru ataupun revitalisasi trotoar, tentunya untuk menciptakan ruang yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan di Jakarta bagi para pejalan kaki. Tentunya seperti itu. Dan salah satu yang dilakukan revitalisasi di tahun 2024 ini adalah Jalan HR Rasuna Said, ya, dari arah perempatan Gatot Subroto Kuningan di sini sampai ke arah Menteng. Sebenarnya masih ada area-area lainnya, tapi ini sudah menjadi salah satu dari target revitalisasi. Dan kalau kita lihat di peta di Google Map, ya, di sini memang area perkantoran yang cukup banyak di sepanjang jalan. Selain itu, area ini juga dilewati oleh stasiun-stasiun jalur LRT Jabodebek bersama 3 stasiunnya. Akses yang sudah selesai yang cukup bagus adalah akses ke arah stasiun dengan trotoar yang lebar, ya, di 3 lokasi. Kemudian di jalan ini juga terdapat kedutaan besar negara-negara sahabat dari Indonesia tentunya. Dari itu maka akses untuk area sekitar kantor kedutaan ataupun hunian-hunian dari para duta besar harus juga didukung dengan akses yang lebih baik. Nah, kalau kita makin ke ujung di sini akan berbelok, ya, jalur LRT Jabodebeknya ke arah Setiabudi. Kurang lebih sampai dibelokkan dari jalur LRT Jabodebek di ujung Setiabudi ini. Nantinya revitalisasi dilakukan. Nah, apakah akan dilakukan dua sisi? Harusnya iya, ya, karena kalau satu sisi tentunya tidak imbang antara sisi kanan dan sisi kiri, sedangkan kondisi trotoar di HR Rasuna Said di kedua sisinya adalah sama, menggunakan konblok seperti ini. Kemudian banyak sekali tutup-tutup manhole ataupun saluran-saluran dari kabel yang ada di bagian bawah yang lebih tinggi, ya, tinggi kemudian rendah. Pada saat kita berjalan dan tidak melihat di malam hari seperti ini contohnya, bisa saja mengenai kaki. Kemudian yang kita lihat lagi adalah pepohonan yang ada di area trotoar. Nanti mungkin kalau setelah dilebarkan, pepohonannya mungkin bisa dibiarkan, ya, karena space yang tersisa lebih banyak. Kalau saat ini kan space ataupun ruang trotoar yang tersisa bagi pejalan kaki hanya nyaman untuk satu orang. Ya, ini di luar dari trotoar ini juga dipergunakan untuk parkir, kemudian untuk berjualan dari para pedagang-pedagang UMKM yang tidak memiliki lokasi-lokasi untuk berdagang. Nah, ini contohnya parkir kendaraan, ya. Biasanya yang kita lihat lagi di sepanjang HR Rasuna Said, terutama di sore hari, bukan cuma roda 2, tapi juga roda 4, ya, seperti taksi yang biru. Itu cukup banyak kita temukan, dan itu parkir di pinggir jalan di area sekitar trotoar. Baik, ini adalah trotoar yang sudah dilebarkan. Nah, harusnya seperti ini, yang tadi ada pohonnya agak minggir, kemudian jalur pejalan kakinya agak lebih lebar. Kalau ada jalur sepeda langsung aja disambung dengan jalur pejalan kaki, yang kita lihat di luar negeri seperti itu, ya. Jadi jalur sepeda pun tidak bergabung dengan si jalur kendaraan bermotor. Lalu di ujung ini ada untuk tanaman, ya, penghijauan di area trotoar. Kemudian dilengkapi dengan guide block yang dipergunakan oleh para difabel ataupun tunanetra.
yang warna kuning ya, seperti itu. Plus biasanya juga dipasang bollard. Bollard itu seperti tiang-tiang kecil yang ada di trotoar untuk menghalangi kendaraan naik ke trotoar lalu parkir ataupun dipergunakan untuk melewatinya. Namun kendaraan roda 2, oknum-oknum kadang-kadang juga tetap ya menggunakan trotoar sebagai area yang dilalui. Satu lagi di sini ada wayfinding ya. Jadi semacam standing information, jadi berdiri begitu, nanti ada informasi-informasi tentang transportasi yang ada di sekitar sini. Nah, sayangnya trotoar-trotoar ini kalau tidak dijaga ya bersama, fasilitasnya kadang-kadang bisa dikotori. Ya, kalau kita lihat ini bekas buangan dari kopi ini. Jadi ada pedagang-pedagang yang datang ke sini kemudian menjual kopi kadang-kadang, ataupun yang ngopi membuang saja kopinya di situ dan pedagangnya lalu pergi. Ya, nah hal-hal tersebut perlu dikurangi ataupun dihilangkan lah ya. Kalau mau berdagang mungkin dicari satu tempat yang memang khusus untuk berdagang, kemudian lagi menjaga kebersihan yang ada karena fasilitas dibuat untuk dijaga bukan untuk dikotori. Nah, ini bollard adalah tiang-tiang kotak. Ini contoh pedagangnya, tapi kita bukan menuduh beliau ya, tapi memang perlu dijaga karena kalau dibuang semuanya di lantai trotoar maka lantai ini akan menjadi kotor dan ciri khas kota yang bersih itu menjadi hilang. Jalan HR Rasuna Said tadinya ini adalah jalan yang terdiri dari jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian pada saat pembangunan dari LRT Jabodebek ya, itu digabungkan jalur cepat jalur lambat di sisi barat. Nah, ini satu lagi contohnya, itu bekas kopi. Kopinya merek apa kita tidak tahu. Yang jelas kopi hitam karena kopinya dibuang di sana. Ini lagi contohnya ya. Lalu setelah LRT Jabodebek selesai secara sempurna, maka jalan HR Rasuna Said juga dirapikan, dimuluskan kembali, diaspal menjadi jauh lebih nyaman untuk dilewati bagi kendaraan baik itu pribadi, umum, roda 2, roda 4 ya. Karena sebelumnya sempat berlubang dan banyak yang rusak. Yang menarik lagi di Jalan HR Rasuna Said, di sepanjang jalur LRT Jabodebeknya itu stasiun LRT Jabodebek terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di bawah dari stasiun tersebut. Nah, proses-proses yang dilakukan pada waktu itu adalah mengaspal jalan seperti ini ya. Jadi jalan itu dilapis beberapa aspal. Jadi bukan cuma sekali, tapi kalau tidak salah nih 2 kali. Kemudian jalur yang di tengah ini tadinya adalah pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat yang dibongkar. Nah, di bawahnya itu ternyata ada saluran air ya. Baik, kita akan lanjutkan melihat trotoar yang ada di sisi timur dari Jalan HR Rasuna Said. Ditambah lagi di area ini masih ada tiang-tiang monorel yang dipasang ataupun berdiri di tengah di antara jalur cepat dan jalur lambat yang masih ada pembatasnya. Kalau bisa area ini juga sama dengan yang di sebelah sehingga benar-benar jauh lebih lebar jalannya. Kemudian apabila trotoarnya juga direvitalisasi, maka menyisakan bagian jalan yang mencukupi, terutama bagi kendaraan bermotor yang lewat ya. Sama halnya dengan yang ada di sisi barat. Di sisi timur di sini banyak pepohonan juga, kemudian ada tutup-tutup kabel ya, saluran kabel yang ada di area bawah trotoar. Nah, sebenarnya di bawah trotoar itu saluran ya. Apakah salurannya juga dipakai buat saluran air? Nampaknya saluran air adalah yang kecil yang di bagian ujung ke arah perkantoran, di samping pohon ya. Sedangkan yang di tengah di bawah dari trotoar itu adalah saluran kabel. Nah, HR Rasuna Said sendiri juga masuk dalam
penataan kawasan kabel udara di Jakarta menggunakan SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu. Jadi kabel-kabel udara itu dimasukkan ke dalam tanah ataupun ke dalam saluran sehingga tidak lagi membentang tiang-tiang, kemudian ada kabel-kabel di antara kedua tiang, di antara pohon yang kadang-kadang bisa sangat banyak kemudian bisa membahayakan ya. Selain dari trotoar dilengkapi, kemudian ada bollardnya, tiang-tiang seperti itu, ada juga nanti ditambah lagi tempat duduk ya. Biasanya seperti itu standarnya. Dan memudahkan para pejalan kaki istirahat. Kemudian apakah nanti akan ada jalur sepeda? Kalaupun ada, mungkin bisa langsung digabung dengan jalur trotoarnya. Seperti yang ada di luar negeri seperti itu ya. Jadi jalur sepeda itu tidak ada di jalur kendaraan bermotor. Nah, untuk area kedutaan ini yang kita belum tahu apakah akan direvitalisasi dilebarkan karena di sini trotoarnya dipakai oleh area kedutaan untuk jalur antrian. Tadi orang mau mungkin apply visa ya, mendaftar untuk luar negeri, mendaftarkan visa, mendapatkan visa seperti itu. Namun untuk antrinya menggunakan trotoar yang ada. Nah, ini tadi para pedagang mungkin ya, semoga Pemprov DKI menyediakan di sekitar sini ada loksem ataupun lokasi binaan untuk berdagang dan mereka menggunakannya untuk berjualan. Untuk trotoar yang ada sama menggunakan konblok masih, dan ini sudah sangat lama. Ternyata di Jalan Tamrin juga ada yang seperti ini. Ya mudah-mudahan sekalian aja ya. Karena dulu sebelumnya itu hanya sekitar Sudirman kalau tidak salah ya, sampai ke arah ke Kebayoran. Nah, ini sudah sampai di sekitar epicentrum kalau dari arah Menteng. Saat ini kadang-kadang ya kalau kita perhatikan nih di sini nih terutama trotoar dipakai untuk parkir tuh contohnya. Naik ke atas kemudian parkir karena di situ ada pohon rindang, kemudian lagi area ini adalah area komersial yang banyak perkantoran juga. Jadi sambil menunggu para penumpang, biasanya abang-abang dari yang pengguna roda 2 memanfaatkan, oh ini malah naik di trotoar ya, memanfaatkan lokasi tersebut untuk parkir dan menunggu penumpang. Ini juga sama. Walaupun dirantai ya, tapi pemanfaatan trotoarnya di sini lebih banyak. Kalau kita lihat nih, kalau di siang hari untuk parkir kendaraan-kendaraan, ada yang ojek online, ada juga mungkin kendaraan roda 2 lainnya. Selain trotoar, halte-halte juga ya akan direvitalisasi. Mungkin bukan seperti halte-halte Transjakarta karena ini adalah halte bis-bis yang non-reguler Transjakarta. Jadi bis-bis yang bisa berhenti di pinggir jalan karena Transjakarta sendiri kan hanya ada di sisi tengah. Sebagian dari trotoar barusan kita lihat itu kabel-kabelnya sampai keluar. Jadi sudah tidak ada di saluran. Jadi kabelnya sudah sampai nongol ke atas ya, dan itu sebenarnya berbahaya apabila keinjak, pecah, tentunya kabel akan putus. Barusan juga ada lubang nih, yang ini nih bisa sekalian. Ini lubang-lubang dipakai untuk tali-tali air, jadi memang airnya langsung dialirkan ke saluran yang ada, tidak disimpan di dalam tanah ya dalam hal ini. Sebenarnya area ini karena sudah banyak perkantoran mirip dengan Sudirman, harusnya sangat mudah dan sangat cepat ya prosesnya untuk direvitalisasi. Hasilnya pasti akan sangat bagus. Yang menantang itu adalah membuat trotoar yang ada di sekitar mungkin Matraman yang juga sudah selesai, dan akhirnya Matraman juga menjadi bagus. Kemudian Jatinegara ya, kawasan-kawasan padat seperti itulah. Itu yang mungkin akan menghasilkan sesuatu yang agak berbeda. Baik, barusan ada petugas ya di sini. Kita akan lanjut setelah dari layang Casablanca
Di sini juga makin tidak beraturan. Kita lihat ada yang sudah terbongkar juga. Kemudian sama ada kursi sebenarnya, ada kursi ya yang disediakan untuk tempat duduk. Lalu ada tadi tutup-tutup saluran dari beton yang tinggi rendahnya tidak sama. Nah, biasanya ini dilewati oleh para pekerja ya, karyawan, karyawati yang ada di sepanjang HRS Said. Ini malah berantakan sekali yang di pinggir barusan ya. Saluran tutup dari saluran-saluran air. Ya, kali ini kita menggunakan sepeda di hari Minggu. Kondisi tadi yang kita lewati adalah kondisi beberapa bulan yang lalu sebelum banyak atribut-atribut kampanye di Jalan HRS Said. Nah, ini adalah kondisi yang kita lewati 2 hari yang lalu. Di sini banyak bendera-bendera partai, kemudian ada spanduk-spanduk caleg ya yang dipasang di sepanjang HRS Said. Nah, tidak di tiang monorel ya biasa. Itu mungkin di tiang LRT Jabodebek kita juga melihat ada foto-foto caleg tadi ya. Kemudian area ini seperti biasa kan masih ada jalur cepat dan jalur lambat. Nah, crossing antara jalur cepat dan jalur lambat biasanya akan mengakibatkan adanya kepadatan lalu lintas. Ini ya, bendera-bendera partai makin banyak di HRS Said, mengingat kita masih dalam masa kampanye. Mudah-mudahan nanti kalau setelah selesai semuanya pemilu, Jakarta makin bersih. Dan bendera-bendera atribut partai ini bukan cuma di pinggir jalan, tapi di flyover itu banyak sekali ya. Berkibar biasanya kalau lagi ada angin. Warna-warni ya kalau Jakarta kalau sedang dalam masa kampanye seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi yang ada. Mudah-mudahan nanti trotoarnya dapat selesai sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat ya, berjalan dengan nyaman, aman. Kemudian lagi halte-haltenya juga baru yang kita lihat, halte-halte non reguler seperti ini biasanya itu desainnya agak unik-unik ya, bagus-bagus. Lalu ada informasi wayfindingnya juga keren ya. Itu yang perlu dijaga bersama, jangan dicoret-coret. Lalu kebersihan itu penting lagi karena fasilitas yang dibangun bukan buat dikotori ya, apalagi bagi para pedagang-pedagang, oknum-oknum pedagang yang suka membuang kopi misalnya seperti itu, ataupun limbah-limbah dari jualannya. Lalu yang penting lagi, area trotoar bukan untuk area parkir kendaraan. Nah, kalau untuk parkir bisa menggunakan area-area lainnya yang sudah disiapkan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.